Halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar matematika. Masih di course 1 dengan topik persamaan dan fungsi kuadrat, kita masuk ke lesson 8 yaitu latihan soal SBMPTN part ketiga. Dengan instruksi pengerjaan yang sama yaitu untuk kalian yang ingin belajar memahami konsep dasar dari materi yang diberikan, silahkan pause video ini untuk tiap soal yang diberikan. Lalu latihlah diri kalian untuk mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu secara mandiri. Yang kedua, untuk memeriksa apakah pemahaman kalian sudah baik, silakan periksa jawaban kalian dengan hasil pembahasan setiap soal yang juga akan diberikan. Yang ketiga, beri nilai sempurna menurut kalian di tiap soal jika kalian dapat menyelesaikan tiap soal dengan langkah pengerjaan dan jawaban akhir yang tepat. Soal-soal yang diberikan adalah contoh soal ujian masuk PTN. Selamat mengerjakan! Soal nomor 1, diketahui 2x kuadrat ditambah 3x dikurang n ditambah 1 sama dengan 0 dengan akar-akar P dan Q. Jika P kuadrat dikurang Q kuadrat sama dengan negatif 27/4, maka nilai n sama dengan... Nah, kita masuk ke pembahasannya. Diketahui akar-akar persamaan ini adalah P dan Q. Lalu, jika P kuadrat dikurang Q kuadrat sama dengan negatif 27/4, maka nilai N sama dengan, kita manfaatkan dulu informasi yang ada, yaitu P kuadrat dikurang Q kuadrat sama dengan negatif 27/4. Nilai P kuadrat dikurang Q kuadrat bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, P ditambah Q dikali P dikurang Q sama dengan negatif 27/4. Nah, P plus Q itu adalah jumlah akar-akar. Itu sama dengan negatif B per A. Dari sini kita bisa tahu nilai negatif B per A-nya berapa. Lalu kita substitusikan ke nilai. Di sini kita dapatkan negatif B per A-nya adalah min 3/2. Lalu dikali P dikurang Q sama dengan negatif 27/4. Maka P dikurang Q-nya kita dapatkan 9/2. Kita keep dulu informasi satu itu. Lalu, berarti kita sudah punya dua informasi, yaitu P ditambah Q sama dengan negatif 3/2 dan P dikurang Q sama dengan 9/2. Lalu, langkah yang kedua, dengan teknik eliminasi, kita eliminasi antara P ditambah Q sama dengan negatif 3/2 dengan P dikurang Q sama dengan 9/2. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai P. Setelah melakukan teknik eliminasi, saya dapatkan nilai P-nya adalah 3/2. Nanti kalian bisa melakukan teknik eliminasinya sendiri masing-masing di rumah ya, untuk lebih memahami bagaimana proses eliminasi untuk mendapatkan nilai P-nya. Nah, langkah yang ketiga, karena P merupakan salah satu akar persamaan, maka nilai N itu dapat dihitung dengan mengganti nilai X dengan P sama dengan 3/2 ke dalam persamaan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang N ditambah 1 sama dengan 0. Jadi, X-nya kita ganti dengan P alias 3/2. Jadi, kalau mau disubstitusi adalah 2 dikali 3/2 kuadrat ditambah 3 dikali 3/2 dikurang N ditambah 1 sama dengan 0. Nah, sudah saya hitung-hitung, hasilnya N-nya adalah 10. Itu ada di jawaban yang B. Untuk kalian lebih menghitungnya, kalau kalian mau menghitungnya dengan lebih detail lagi, masing-masing langkahnya, kalian bisa kerjakan di rumah masing-masing untuk lebih mengasah kemampuan kalian mengerjakan soalnya, dan hasil yang diperoleh adalah 10. Kita masuk ke soal yang kedua. Jika selisih akar-akar persamaan x kuadrat dikurang nx ditambah 24 sama dengan 0 adalah 5, jadi kita punya selisih akar-akar persamaan adalah sama dengan 5, maka jumlah akar-akar persamaannya adalah, nah, kita punya informasi selisih akar-akar persamaan sama dengan 5. Yang ditanya adalah jumlah akar-akar persamaannya.
Ayo kita langsung kerjakan. Nah, misalkan akar-akar persamaan dari x kuadrat dikurang nx ditambah 24 sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka kita sudah punya informasi selisih akar-akarnya sama dengan 5, selisih akar-akar sama dengan 5. Kalau mau kita jabarkan lagi berdasarkan hubungan akar-akar, kita dapatkan seperti ini. X1 tambah X2 dikurang 2X2 sama dengan 5. Maka dari sini X1 ditambah X2-nya adalah negatif B per A alias N dibagi dengan 1. Ya, jadi N dikurang 2X2 sama dengan 5. Maka kita dapatkan X2-nya adalah N dikurang 5 dibagi 2. Nah, selanjutnya karena X2 sama dengan N dikurang 5 dibagi 2 juga merupakan akar-akar persamaan, maka nilai N-nya dapat diperoleh dengan substitusi X2 ini ke persamaan ini. Seperti soal yang pertama tadi, kita substitusikan seperti ini, kemudian kita jabarkan seperti ini, kita peroleh N negatif N kuadrat sama dengan negatif 121. Nah, kalau kita akarkan, maka akhirnya diperoleh N-nya itu adalah 11 atau N-nya sama dengan negatif 11. Jadi kalau 121 diakarkan itu kan plus minus 11. Jadi kita peroleh N-nya 11 atau N-nya negatif 11. Itu ada di jawaban yang A. Kita masuk ke soal nomor 3. Garis Y sama dengan MX ditambah 3 memotong parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang 4mx ditambah 4n di titik A dan B jika diketahui A yaitu 1,5, maka kita punya 4 pernyataan di sini. Yang pertama yaitu M sama dengan 2 dan N sama dengan 3. M dan N yaitu nilai yang ada di sini. Kemudian pernyataan kedua, titik B-nya itu sama dengan 9,21. Nah, pernyataan ketiga, sumbu simetri parabola adalah garis X sama dengan 4. Dan pernyataan yang keempat, parabola ini terbuka ke atas. Dari yang ditanyakan di soal ini, mana pernyataan yang benar dari keempat pernyataan ini? Nah, kita harus melakukan pembuktiannya satu-satu ya. Untuk pernyataan pertama dulu, nilai M sama dengan 2 dan N sama dengan 3. Kita harus buktikan persamaan garis Y sama dengan MX ditambah 3 memotong pada titik A sama dengan A 1,5. Pada persamaan parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang 4MX ditambah 4N. Nah, langkah pertama kita harus substitusikan nilai titik A yaitu 1,5 ke persamaan yang ini, yang paling mudah. Lalu persamaan yang ini. Nah, diperoleh seperti ini. Ya, maka yang pertama 5 sama dengan M ditambah 3. Maka kita dapatkan M-nya sama dengan 2. Nah, dari M sama dengan 2 ini kita substitusikan lagi ke persamaan parabola yang ini. Maka diperoleh 5 sama dengan 1 dikurang 1 kuadrat dikurang 4 dikali 2, M-nya tadi itu, dikali 1 ditambah 4 dikali N, maka N-nya kita dapatkan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka dari sini kita dapatkan M-nya adalah 2 dan N-nya adalah 3. Maka pernyataan pertama yang menyatakan bahwa M sama dengan 2 dan N sama dengan 3 terbukti benar. Nah, kita masuk ke pernyataan yang kedua, yaitu titik B sama dengan 9,21. Nah, pembuktiannya adalah hasil nilai M dan N adalah 2 dan 3. Lalu substitusikan nilai M dan N ini ke dalam persamaan garis dan parabola. Maka akan diperoleh Y sama dengan 2X ditambah 3 dan Y sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 12. Untuk mengetahui perpotongan titik, maka substitusikan persamaan garis
ke dalam persamaan parabola, sehingga diperoleh 2x ditambah 3 sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 12. Lalu kalau kita gabungkan semuanya diperoleh persamaannya seperti ini. Kalau kita faktorkan untuk mendapatkan nilai x1 dan x2-nya, maka diperoleh x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 9. Lalu kita substitusikan nilai x2 ke dalam persamaan garis, maka diperoleh y sama dengan 2 kali 9 tambah 3 sama dengan 21. Maka kita peroleh titik B-nya adalah 9,21. Kalau yang satunya tadi kan udah untuk titik A, maka kita langsung masukkan 9, yaitu akar persamaan yang lain kita masukkan untuk mendapatkan titik yang lainnya lagi. Berarti pernyataan kedua benar ya. Kita masuk ke pernyataan yang ketiga. Sumbu simetri parabola adalah XP sama dengan 4. Nah, persamaan parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 2. Kita harus ingat persamaan untuk mencari sumbu simetri, yaitu XP sama dengan negatif B per 2A. Maka dari sini kita dapatkan XP sama dengan negatif 8 dibagi 2 kali 1. Artinya XP-nya sama dengan 4. Maka pernyataan ini pun benar. Nah, kita masuk ke pernyataan yang keempat. Parabola terbuka ke atas. Syarat untuk parabola terbuka ke atas atau definit positif adalah nilai koefisien A-nya lebih besar dari 0. Ingat, untuk mengetahui bentuk parabola ke atas itu menggunakan syarat A lebih besar dari 0. Dan A yang kita peroleh tadi, yaitu ini, itu kan A-nya sama dengan 1. Berarti nilai A-nya lebih besar dari 0. Dan benar berarti parabolanya terbuka ke atas. Jadi pernyataan 1, 2, 3, dan 4 semuanya adalah benar. Ya. Kita masuk ke soal yang keempat. Agar kurva Y sama dengan mx kuadrat dikurang 2mx ditambah m, seluruhnya di atas kurva Y sama dengan 2x kuadrat dikurang 3, maka konstanta m yang memenuhi adalah, nah, kita harus ingat-ingat lagi. Kurva Y sama dengan mx kuadrat dikurang 2mx ditambah m, selalu di atas Y sama dengan 2x kuadrat dikurang 3, berarti nilai mx kuadrat dikurang 2mx ditambah m harus lebih besar dari 2x kuadrat dikurang 3 untuk setiap x real. Ya, atau kalau mau digabungkan lagi semuanya, m dikurang 2 dikali x kuadrat dikurang 2mx ditambah m ditambah 3 itu definit positif. Artinya m kurang 2 itu harus lebih besar dari 0 dan m harus lebih besar dari 2. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, nilai b kuadrat dikurang 4ac atau diskriminannya itu kurang dari 0. Maka negatif 2m kuadrat dikurang 4 dikali m dikurang 2 dikali m ditambah 3 harus lebih kecil dari 0. Lihat lagi di course lesson konsep dari fungsi kuadrat ya. Lalu kita dapatkan m dikurang 6 lebih besar dari 0 dan m lebih besar dari 0. Itu syarat yang kedua. Maka hasil irisan antara 1 dan 2 diperoleh m-nya itu lebih besar dari 6. Jadi supaya memenuhi syarat pertama dan kedua, maka m-nya harus lebih besar dari 6. Dan ini ada di soal yang A-nya. Di jawaban nomor yang A. Nah, sekian pembahasan soal SBMPTN part ketiga ini. Terima kasih. See you on the next lesson ya.